teman-teman, kami dari kelas 11 2. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas pendidikan kewirausahaan dari Bapak Isnani SE mengenai proses pembuatan produk makanan awetan dan praktek pemasarannya. Dalam praktik tersebut, kita lakukan pada tanggal 11 sampai 12 Mei 2024. Kelas kami dibagi menjadi 6 kelompok. Tiap kelompok membuat produk makanan yang berbeda-beda. Untuk mengetahui produk apa saja yang kita buat, ikutin terus yuk videonya sampai akhir. Selamat menonton. Selamat menonton. Kalian tahu nggak sih apa itu proses pengolahan makanan awetan? Pengolahan makanan awetan adalah proses mengubah dan menyimpan makanan agar tahan lebih lama tanpa mengalami kerusakan dan juga pembusukan. Lalu, apa saja sih metode yang digunakan dalam pengolahan produk makanan awetan? Yang pertama adalah pendinginan, pemanasan, pengalengan, pengasapan, fermentasi, pengeringan, pemanisan, dan juga pengasinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3. Kami dari kelas 11 2. Kita memproduksi bahan makanan awetan PPTMP. Sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yufa Syafarulida, absen 36.
Saya Nafi Ilma, absen 23. Saya Maidina Roma, absen 12. Saya Dinda Bumajita Lestari, absen 13. Saya Vito Landari, absen 2. Saya Akbar Daryanti, absen 1. Dan saya Stima Riba, absen 31. Pantengin terus video kita. Bye-bye! Apa itu bahan makanan awetan? Bahan makanan awetan merupakan produk makanan atau minuman yang telah diproses sehingga memiliki tingkat keawetan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Alasan utama kami memproduksi keripik tempe adalah kami ingin menyesuaikan proses pembelajaran, yaitu pengawetan bahan makanan nabati, sehingga bahan nabati yang kita pilih adalah tempe. Pembuatan keripik tempe ini menggunakan teknik pengawetan berupa fermentasi dan pengeringan. Bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan keripik tempe yaitu tempe, tepung tapioka, bawang putih, garam, lada rasa, dan balado. Alat yang digunakan untuk membuat keripik tempe adalah baskom, sendok, pisau, telengan. Dan selanjutnya ada kompor, gas, penggorengan, plastik, dan stiker. Langkah yang pertama untuk membuat keripik tempe adalah mencampurkan bakal tempe dan tepung tapioka, lalu aduk sampai merata. Setelah itu, masukkan bakal tempe yang sudah dicampur dengan tepung tapioka ke dalam plastik yang sudah disiapkan. Isi sampai plastik hampir penuh sambil ditekan agar hasilnya padat sempurna, lalu diikat ujungnya. Kemudian, beri celah udara dengan cara menusuk plastiknya supaya proses fermentasinya merata. Lalu, simpan di tempat yang teduh dan kering. Proses ini membutuhkan waktu 1 hari 1 malam. Tempe yang telah melewati proses fermentasi dan didiamkan selama 1 hari 1 malam diiris tipis menggunakan pisau. Lalu, untuk bumbu celupan, kami menghaluskan bawang putih dengan menambahkan air dan penyedap rasa. Kemudian, satu persatu irisan dicelupkan ke dalam celupan, lalu digoreng menggunakan minyak panas dengan api sedang. Untuk pengemasan, kami menggunakan plastik pouch dengan ditambah stiker produk agar lebih menarik.
tak jajal. Rasa balado apa? Oh iya nih. Hai semua, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 4. Nah, pada video kami kali ini, saya akan menayangkan video mengenai proses pengolahan dan pemasaran produk makanan awetan. Nah, sebelum itu, kenalin anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Betida dari Mutiro, absen 10. Dan saya Nurul Rianto dari absen 25. Kenalkan, nama saya Sinida Turompa, nomor absen 30. Alasan kelompok kami memilih produk tersebut adalah karena bahan-bahannya yang mudah didapat dan harganya juga terjangkau dan rasanya pun juga enak. Alat yang kami gunakan adalah wajan, spatula, peniris minyak, baskom, sendok, dan pisau. Bahan yang kami gunakan adalah pangsit, jamur tiram, tepung terigu, tepung maizena, bubuk balado, bubuk pedas, lada bubuk, garam, penyedap rasa, dan air. Pertama, potong-potong pangsit, lalu goreng pada minyak panas. Setelah berwarna keemasan, angkat dan tiriskan. Saat pangsit sudah dingin, taruh ke wadah dan beri bubuk perasa, lalu aduk hingga merata. Setelah itu, masukkan pangsit ke dalam wadah plastik pouch, lalu beri label agar lebih menarik. Suwir-suwir jamur menjadi ukuran sedang, lalu cuci hingga bersih. Setelah itu, campurkan tepung terigu dan tepung maizena. Beri lada, penyedap, dan garam, aduk hingga merata. Bagi adonan ke dalam 2 wadah dan pada wadah yang satunya, beri air dan aduk hingga merata. Masukkan jamur ke adonan basah, kemudian ke adonan kering. Panaskan minyak, kemudian goreng jamur ke minyak tersebut dengan menggunakan api sedang. Lalu jika sudah berwarna keemasan, angkat dan tiriskan. Saat jamur sudah dingin, taruh ke wadah dan beri bubuk perasa. Setelah itu, aduk hingga merata. Tempelkan label ke plastik pouch. Tujuannya adalah untuk memberi informasi dan memberi daya tarik. Kemudian masukkan jamur ke dalam plastik pouch yang telah diberi label. Kelompok kami melakukan pemasaran di daerah sekitar rumah masing-masing. Kami menawarkan produk kami seperti ke tetangga, saudara, dan juga teman. Pada tahap pemasaran ini dibutuhkan mental dan public speaking yang kuat. Karena tidak semua orang ingin membeli produk yang kita tawarkan. Dari kegiatan pengolahan dan
pemasaran produk makanan awetan tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa mencari uang bukanlah hal yang mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memperkenalkan produk kami, yaitu keripik pisang coklat. Untuk bahan-bahannya yaitu ada coklat, seres, dan pisang. Can y'all really feel me? Feel me. East Coast, feel me. Feel me. West Coast, feel me. Say what? Dan ini cara-cara pengemasan kami. Untuk pemasaran kami menggunakan pemasaran secara online, yaitu memperkenalkan produk kami dengan memposting ataupun juga menawarkan lewat WA atau sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi video mengenai proses pengolahan dan pemasaran produk makanan awetan dari kelas 11 2. Sekian, terima kasih.